Puji Tuhan, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Saya percaya kasih dan kemurahan Tuhan ada menyertai kita sepanjang hari ini. Malam ini sebelum kita beristirahat, mari kita merenungkan kembali satu bagian firman Tuhan sesuai bacaan kita pada minggu ini yang sampai pada kitab Mazmur. Hari ini mari kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur pasal 37. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian memperhatikan ayat 37 dan 38. Mazmur 37 ayat 37 dan 38. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Bapak Ibu Saudara, dari renungan kita di ayat 37 dan 38, kita akan melihat dua masa yang berbeda yang ternyata akan saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu hari ini dan hari depan. Sesuai tema kita, renungan kita pada saat malam hari ini, hari ini dan hari depan. Hari ini dan hari depan adalah dua masa yang berbeda. Hari ini adalah masa sekarang yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita lalui. Sementara hari depan adalah hari yang belum kita tahu, yang belum kita lihat dan belum kita jalani. Tetapi ternyata dari ayat yang kita baca tadi ada kaitan yang sangat erat antara hari ini dengan hari depan. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita hari ini akan menjadi sesuatu yang berdampak bagi hari depan kita. Oleh sebab itu pemazmur mengajak kita melihat ya hal-hal yang perlu kita lakukan, yang kita perlu waspadai dalam kehidupan kita, yang kita lakukan hari ini supaya hari depan kita adalah hari depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Ayat 37 tadi berkata perhatikan, artinya lihat baik-baik orang yang hidupnya tulus, jujur dan suka damai. Tulus berarti hidupnya bersih, sepenuh hati, jujur. Sedangkan jujur artinya juga mengikuti peraturan yang berlaku dan dapat dipercaya. Sementara suka damai artinya adalah orang-orang yang penuh dengan kasih, yang suka mengampuni dan penuh dengan kesabaran. Saya mengajak Bapak Ibu, berilah waktu untuk membaca keseluruhan dari Mazmur 37 ini. Untuk melihat begitu banyak catatan, ciri-ciri hal-hal yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Dan hal-hal yang perlu kita waspadai untuk tidak kita lakukan. Supaya hari ini yang kita pilih untuk kita lakukan akan menjadikan kita untuk memiliki harapan di dalam masa depan kita. Kita akan melihat pertama tentang bagaimana orang yang hidupnya hari ini memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya tidak membaca ayatnya, tetapi saya ingin Bapak Ibu memperhatikan ayat-ayat yang saya ucapkan. Mazmur 37 ayat yang pertama, ya. Mari kita hidup dengan tidak dipenuhi kemarahan dan iri hati. Kalau kita hidup dengan hati yang penuh dengan damai sukacita, hari depan kita akan menjadi hari depan yang penuh dengan harapan. Ayat 2 berkata, hiduplah dengan percaya kepada Tuhan, melakukan yang baik. Kalau kita hidup di dalam percaya akan Tuhan, kita memilih untuk melakukan hal-hal yang baik hari ini, hari depan kita akan menjadi hari depan yang penuh dengan sukacita. Ayat 3, lakukanlah segala sesuatu dengan setia. Hari ini, apapun yang Anda lakukan, yang Bapak Ibu kerjakan, yang dipercayakan oleh Tuhan, lakukanlah dengan setia. Setiap hal-hal yang kita bisa kerjakan, lakukanlah dengan setia. Supaya kita punya hari depan yang penuh dengan sukacita. Ayat yang keempat berkata, hiduplah hari ini penuh dengan sukacita. Supaya ada harapan, ada kekuatan, ada sukacita pun di hari depan kita. Ayat 9 berkata, hiduplah sebagai orang yang hari ini hidupnya menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan artinya kita meminta petunjuk Tuhan melalui doa kita, melalui pembacaan firman Tuhan. Hiduplah senantiasa yang hari-hari kita, hari-hari ini kita jalani dengan selalu menantikan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata hari depan kita adalah hari depan yang penuh dengan sukacita dan tuntunan Tuhan. Ayat 11 memberikan kita satu pedoman,
Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup hari ini dengan penuh kerendahan hati. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa miliki hari ini, semuanya hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena berkat Tuhan. Karena itu hidup dalam kerendahan hati, supaya hari depan kita pun dapat tetap melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Ayat 21 memberi kita satu petunjuk. Hiduplah sebagai orang yang penuh dengan kasih dan kemurahan hati. Kalau hari ini kita hidup dengan banyak berkat Tuhan, dengan kemurahan-kemurahan yang Tuhan beri, mari kita juga jadi orang yang penuh dengan kemurahan hati. Hiduplah hari ini dengan kemurahan hati, supaya hari depan kita pun akan memperoleh banyak kemurahan Tuhan. Ayat 27 memberi kita satu petunjuk. Lakukanlah yang baik, hiduplah hari ini dengan terus lakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita, supaya hari depan kita pun melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-30 mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang hidup hari ini dengan mulut yang penuh dengan perkataan hikmat. Isi hari-hari kita hari ini dengan perkataan-perkataan positif, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang dapat menjadi berkat satu dengan yang lain, supaya perkataan kita pun dapat menjadi berkat kekuatan kita di hari yang akan datang. Ayat 31 memberikan kita petunjuk. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang hari ini hidup dipenuhi oleh Taurat Tuhan, firman Tuhan memenuhi hati kita. Mengapa? Supaya hari depan hidup kita terus ada dalam tuntunan tangan Tuhan. Sangat jelas firman Tuhan memberikan kita perbedaan. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang terus ada di dalam kebenaran Tuhan. Hari ini berjalan dalam kebenaran Tuhan, karena pilihan-pilihan kita hari ini akan berdampak akan hari depan kita. Kita bandingkan dengan ayat 38. Ayat 38 tadi berkata bahwa pendurhaka dan orang fasik, mereka tidak punya masa depan karena masa depan mereka akan dilenyapkan. Pendurhaka mempunyai arti memberontak atau dengan sengaja melawan. Sedangkan orang fasik adalah orang yang tahu tentang Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Kita bisa saja rajin ke gereja, kita bisa saja rajin pelayanan, tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, itu sama dengan orang yang fasik. Dan firman Allah berkata tidak ada masa depan bagi orang yang pendurhaka dan hidup dalam kefasikan. Kita lihat apa yang menjadi ciri-ciri orang yang mendurhaka dan hidup dalam kefasikan. Ayat 1 berkata demikian, orang yang hidup di dalam kecurangan. Kalau kita memilih hari ini hidup di dalam kecurangan, firman Allah berkata tidak ada masa depan bagi orang yang hidup di dalam kecurangan. Ayat 7 berkata, kalau kita hari ini hidup dengan penuh tipu daya, maka tidak ada masa depan yang dapat kita nikmati. Kenapa? Karena tipu daya itu justru akan menghancurkan kita. Ayat 8 berkata, orang fasik hidup dalam penuh kemarahan. Jangan hidup dalam kemarahan. Jangan hidup dengan mengisi hari-harimu dengan kemarahan. Karena ketika hidup dengan penuh kemarahan, kita tidak dapat melihat masa depan yang baik dalam kehidupan kita. Ayat 9 memberikan kita catatan. Jangan hidup dengan kejahatan-kejahatan. Karena orang yang hidupnya penuh dengan kejahatan-kejahatan akan tidak dapat menikmati masa depan, hari depan yang baik. Ayat 12 memberikan ciri-ciri orang fasik adalah orang yang hidupnya penuh dengan rencana-rencana yang berisi kejahatan. Bapak Ibu, ini satu peringatan buat kita. Jangan isi hari-hari kita dengan merencanakan hal-hal yang jahat. Karena firman Allah berkata, kita tidak dapat melihat masa depan, tidak dapat melihat hari depan yang baik ketika kita hidup dengan penuh kerencana-rencana yang jahat. Ayat 14 bahkan berkata, orang-orang fasik menghunus pedang, membunuh, melakukan pembunuhan. Mungkin kita berkata, saya tidak melakukan pembunuhan. Tetapi pembunuhan bukan hanya pembunuhan secara fisik, bisa jadi pembunuhan karakter melalui perkataan kita. Karena itu mari kita belajar, jangan menjadi orang-orang yang membunuh, membunuh dengan perkataan, membunuh karakter-karakter orang. Karena firman Allah berkata, orang fasik yang membunuh tidak ada masa depan bagi dia. Bahkan ayat 35 berkata, jangan hidup dalam kesombongan. Orang fasik hidup dalam kesombongan. Kalau hari ini kita hidup dengan kesombongan, firman Allah berkata tidak ada hari depan, tidak ada
hal-hal yang baik yang dapat kita lihat. Karena ayat 38 jelas berkata, masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Hari ini mari kita belajar, ada perbedaan yang sangat jelas yang kita dapat lihat dalam kehidupan orang benar dan orang fasik. Mari kita pilih isi hari ini, hari-hari yang kita jalani dengan kebenaran, supaya kita dapat melihat hari depan yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Kita akan melihat dengan cepat berkat-berkat masa depan apa yang dapat kita nikmati kalau kita hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi saya akan bacakan beberapa ayat yang Bapak Ibu saya harap dapat melihat, membacanya dengan seksama. Ayat 4 berkata, apa yang kita rindukan akan dipenuhi, akan diberikan oleh Tuhan. Ayat 5, ada berkat Tuhan yang akan bertindak bagi kita. Ayat 6, dia memunculkan kebenaran kita, hak-hak kita diberkati oleh Tuhan. Ayat 9, 11, 22, 29, dan 34 memberikan kita satu petunjuk bahwa kita akan menerima berkat warisan. Ada warisan, mewarisi negeri, satu berkat sukacita, keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Ayat 11 berkata bahkan kita akan memperoleh kesejahteraan yang berlimpah di hari depan kita. Ayat 17, Tuhan akan menopang kita. Ayat 18, kita akan memiliki milik pusaka di dalam Tuhan. Ayat 19, saat mengalami kecelakaan pun tidak akan mengalami rasa malu. Ayat 19, akan tetap memiliki rasa kenyang saat mengalami kelaparan. Ayat 24, bisa terjatuh tapi tidak akan tergeletak. Ayat 25, tidak ditinggalkan sampai anak cucu. Ayat 26, anak cucunya akan menjadi berkat. Ayat 27, akan tinggal selamanya. Ayat 28, tidak akan ditinggalkan tapi akan terpelihara. Ayat 31, langkah kita tidak akan goyah. Bapak Ibu, daftar yang sangat luar biasa tentang hari depan kita yang dijamin oleh Tuhan. Saat kapan? Saat kita mengisi hari ini dengan kebenaran. Sebaliknya, orang-orang fasik yang mengisi hari ini dengan hal-hal yang tidak benar. Firman Allah berkata, ayat 2, dia akan layu seperti rumput yang lisut. Ayat 9, 10, 20, 22, 34, dan 36 berkata orang-orang yang hidup dalam kejahatan pada hari ini dia akan dilenyapkan. Ayat 15 berkata dia akan terkena pedangnya sendiri. Ya, bahkan ayat 20 berkata dia akan binasa. Sangat jelas perbedaannya. Orang yang hari ini hidup di dalam kefasikan, dia tidak akan menikmati hari depan karena dia akan dilenyapkan. Mungkin sementara nampak ada dalam kebahagiaan seperti ayat yang kita baca di pasal 37. Tetapi judul perikop ini berkata kebahagiaan orang fasik itu adalah semu. Mungkin sementara nampak bahagia, tetapi sesungguhnya orang fasik yang hari ini hidup dalam kefasikan tidak akan memiliki hari depan. Karena itu dari renungan hari ini mari kita memilih hiduplah hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya hari depan kita menikmati pun sukacita, berkat-berkat Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Demikian renungan firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Kiranya ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pedoman firman-Mu, untuk kami bersungguh-sungguh berhati-hati atas pilihan yang kami lakukan hari ini, karena itu akan berdampak bagi hari depan kami. Tolong kami untuk memilih hal-hal yang benar yang kami lakukan hari ini, supaya berkat hari depan yang penuh harapan bersama dengan Engkau menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pedoman firman-Mu. Kami berdoa Engkau memberkati seluruh keluarga GPDI LCD Magelang, setiap kami yang mendengar, kami hamba-hamba-Mu, kami para pelayan-pelayan-Mu, kami seluruh umat-Mu. Tolong kami berpegang kepada kebenaran-Mu, supaya hidup kami yang hari ini kami jalani adalah hidup dalam kebenaran, dan kami percaya hari depan kami adalah hari depan yang penuh berkat dan sukacita bersama dengan Engkau. Kami mau mendengar firman-Mu, percaya dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.